teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist untuk besok tanggal 27 September 2021. Nanti yang pertama kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Lalu untuk sahamnya, yang pertama ada saham request untuk ESA. Selanjutnya ada IMJS, BBCA, LPKR, BPNI, Main, Era, Tebik, dan Tower. Oke, langsung saja kita ke IHSG. Oke, untuk IHSG hari Jumat kemarin ya cukup tepat ya kita membuat ada resisten trendline, dan benar saja pada perdagangan 24 September dia menciptakan candle doji dan closingnya berada di daerah resistennya ya, resisten trendline, dan untuk highestnya ya dia hampir menyentuh resisten horizontalnya ya. Jadi masih sesuai skenario ya. Untuk IHSG masih ada kemungkinan untuk dia akan koreksi menuju ke support trendline-nya, atau kalau dia pada perdagangan Senin besok dia kuat naik bahkan bisa closing di atas dari resisten horizontalnya ya di sini, maka untuk IHSG ada potensi ya untuk lanjut naik menuju ke resisten trendline-nya. Jangan cukup tinggi ya ini ya, bisa mungkin ke 6.400, tapi ini skenario terbaiknya ya. Kan masih ada resisten lainnya mungkin di sini ya, di 6266 ini juga masih ada resisten. Tapi yang terpenting untuk IHSG ada dua skenario bisa teman-teman terapkan ya, bisa teman-teman manfaatkan kalau IHSG besok misalkan terjadi koreksi cukup dalam ya, bisa keluar dulu mungkin. Tapi kalau IHSG bisa naik, bahkan Seninnya dia bisa closing setidaknya di atas support trendline ini ya, mungkin di 6150 ke atas ya, 6160-an ini bisa cukup bagus. Untuk selanjutnya dia berusaha menembus 6168 ya. Jadi begitu untuk IHSG, bisa lebih berhati-hati. Kalau dia naik ya bisa manfaatkan, kalau dia turun teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama ada saham request dari salah satu penonton. Belinya dia average masih di 330 ya. 330 ini tepat berada di tengah-tengah support dan resisten saat itu ya. Dia ada support di 320 ya, teman-teman bisa lihat di 320 dia beberapa kali mantul. Dan di 340 juga sempat ada support ya, yang menjadi resisten juga. Nah, saat ini kan harganya sudah tembus ke bawah dari 300 bahkan ke 294 ya. Bagi teman-teman yang masih punya ESA mungkin bisa diperhatikan besok Senin karena cukup berbahaya untuk ESA. Jadi saya lebih menyarankan untuk bersiap-siap cut loss karena ya support terdekatnya ada di 290 ya. Nah, kalau sampai dia jebol dari 290, ada potensi dia akan lanjut longsor, lanjut turun sampai ke support selanjutnya di 272. Jadi buat yang masih punya barang di 330 bisa diperhatikan besok. Kalau besok dia jebol dari 290 ke bawah, bisa lebih baik di cut loss terlebih dahulu ya. Tapi kalau di tengah-tengah sini 284 atau 280 ke bawah mau buyback ya silahkan ya. Tapi intinya kalau dia jebol dari 290 ya itu cukup berbahaya. Mungkin bisa di cut loss dahulu atau mau menunggu dulu Senin, misal Senin dia jebol ke bawah ya, lalu ingin menunggu hari Selasanya dia closing misal tepat di 282 ya, mau menunggu hari Selasanya. Kalau dia lanjut turun lagi ya lebih baik jual dulu, lalu kalau tertarik lagi untuk ESA lebih baik beli di supportnya saja. Dan
misalkan besok Senin dia jebol ke bawah, lalu teman-teman jual cut loss ya, lalu Selasanya dia naik, ya jangan menyesal karena sekali lagi kita harus menepati plan kita atau rencana kita yang telah kita buat atau trading plan. Kalau kita putuskan dari awal untuk cut loss kalau dia jebol dari 290 ya lakukan, jangan nantinya kalau dia mantul naik menyesal, itu kurang baik ya. Jadi stick to the plan. Kalau jebol dari harga sekian saya cut loss, kalau dia breakout dari harga sekian saya beli ya. Jadi begitu. Untuk ESA, untuk hari Jumat kemarin cukup berbahaya ya, dia turun hampir 4%, volumenya juga meningkat. Untuk MACD-nya dia juga mengarah ke bawah, ada potensi untuk dead cross. Jadi untuk ESA bisa lebih berhati-hati. Oke, selanjutnya ada IMJS. IMJS pada hari Jumat kemarin dia turun ya, volumenya cukup kecil. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa tunggu terjadi koreksi sedikit lagi ya, mungkin di sekitar 550 sampai 535. Ini area harga sangat menarik ya, karena ada potensi akan terjadi pantulan ya untuk IMJS yang bisa turun sedikit ke bawah, lalu lakukan entry, dia ada potensi pantulan ke resistennya ya. Untuk IMJS bisa tunggu di harga sedikit ke bawah ya. Tapi kalau yang mau beli di harga sekarang juga tidak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan masuk dengan lot besar terlebih dahulu, karena proyeksi kita kan atau trading plan kita kan ini bakal menurun ya. Jadi bisa tunggu di area supportnya. Untuk targetnya ya kalau dia mencapai area resisten bisa jual sebagian. Tapi untuk target kenaikan selanjutnya ada di ini area 630-625. Teman-teman bisa target jauhnya di sini, tapi untuk target dekatnya bisa mulai jual kalau dia berada di area resistennya. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah ya, karena memang kita lebih baik menunggu dia terjadi koreksi. Tapi kalau dia sampai jebol dari 530, 525 ke bawah ya lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk IMJS. Oke, selanjutnya ada BPCA. Lagi-lagi ya, BPCA tektokan ada di dalam channel sideways atau bisa kita bilang di atas 32450, di bawah 33.000 ya. Ini sudah beberapa kali saya buat videonya untuk BPCA. Sangat menarik kalau harganya dia open atau harganya berada di area 32450, 32500 ya teman-teman, untuk entry, lalu jual di kalau dia mendekati 33.000 ya. Ini sangat menarik fenomena BPCA ini, karena dia tektokan cukup panjang ya sebenarnya ada di range harga ini. Jadi untuk BPCA sangat menarik untuk tunggu dia di bawah jual atas, tunggu bawah jual atas ya. Untuk BPCA, untuk volumenya juga cenderung sama. Untuk MACD juga masih mendatar ya, walaupun memang ada kecenderungan dia sedikit naik ya untuk MACD-nya. Jadi begitu untuk BPCA, singkat saja, karena memang BPCA ini cocok buat tektokan untuk saat ini ya. Lalu selanjutnya kita tunggu pergerakan harganya, karena BPCA akan ada stock split. Jadi begitu untuk BPCA. Oke, selanjutnya ada LPKR. LPKR baru mantul ya, dari dia punya support trendline ya. Dia membentuk support trendline di sini dan ada resistance trendline. Jadi kita bisa simpulkan ada terbentuk triangle ya atau penan. Nah, untuk LPKR ya yang tertarik masuk ya bisa beli di harga-harga sekarang 152 ya, atau lebih baik ya sebenarnya menunggu terjadi koreksi, tapi kan ini baru saja mantul. Jadi untuk LPKR bisa masuk di area 150-an ya. Untuk targetnya lagi-lagi
targetnya kalau dia mencapai resistennya bisa mulai jual ya. Tapi kalau dia breakout dari resisten trendline ya, target jauhnya ada di 170. Ya, ini masih masuk akal. 170 sempat menjadi support dan resisten kecil ya. Sebenarnya di support, area support juga. Ya, dan 170 juga menjadi resisten sebelumnya. Ya, jadi untuk LPKR yang tertarik bisa beli di harga-harga sekarang atau sedikit menunggu terjadi koreksi ya. Nah, lalu untuk targetnya kalau dia mendekati dari dia punya resisten bisa mulai jual, tapi kalau dia terjadi breakout maka target kenaikan selanjutnya ada di 170. Untuk volumenya ya memang masih kecil ya, walaupun tapi hijau pada Jumat kemarin ada sedikit peningkatan ya, karena memang ada rejection, butuh sentuhan yang kuat ya, karena dia sampai 174 terjadi rejection, naik bahkan bisa hijau. Lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung mendatar atau bahkan menurun ya, karena dari price action dia sempat ke 172 lalu cenderung menurun. Tapi kalau kita perhatikan dia berada di dekat-dekat supportnya. Jadi begitu untuk LPKR bisa diperhatikan untuk targetnya ada di resisten trendline yang mungkin sekitar 160-an. Lalu target selanjutnya ada di 170. Jadi begitu untuk LPKR. Oke, selanjutnya ada BPNI. BPNI juga terjadi koreksi ya, 2 candle merah tapi dengan volume yang menurun. Nah, untuk BPNI bisa kita ada 2 skenario ya. Kita bisa tunggu kalau dia terjadi koreksi mendekati harga 5.000 ya. Mungkin teman-teman bisa entry kalau dia sampai di 5.075, 5.050 atau bahkan sampai 5.000 ya. Tapi seringnya sampai di 5.025 dia sudah naik ya. Di sini satu kali ya, di sini satu kali ya. Jadi bisa diperhatikan kalau dia terjadi koreksi selama dia masih berada di atas harga 5.000 ya, masih aman. Lalu skenario kedua, kalau ternyata besok Senin atau Selasa dia naik ya, bisa menembus dari 5.200, 5.150 ya. Ini bisa sangat menarik ya, karena akan tervalidasi ya. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 5.200 maka area ini tervalidasi menjadi support ya. Dan kalau dia bisa bertahan di harga atas ini maka target kenaikan selanjutnya ada di 5.475 atau bahkan sampai 5.500 ya. Jadi untuk BPNI bisa tunggu dia terjadi koreksi baru entry, atau dia bisa breakout dari resisten ya. Resisten di 5150 sampai 5200 ya. Kalau setelah dia breakout lalu kita tunggu 1-2 candle. Kalau 1-2 candle itu bisa bertahan di atas 5.200 ya, bisa mulai entry. Targetnya ada di 5.475. Untuk MACD-nya memang masih menurun ya, karena dari price-nya dia masih menurun, tapi secara price action ya bisa kita tunggu 1-2 pergerakan lagi apakah dia koreksi atau breakout. Jadi begitu untuk BPNI. Oke, selanjutnya ada Main cukup menarik ya. Secara price action kita bisa melihat adanya pola ascending triangle. Secara teknikal target dari ascending triangle ini bisa kita targetkan di 920 ya untuk target secara teknikal, karena memang dari pola ini cukup menarik ya. Dia dia dari sini naik turun naik turun naik turun ya. Lalu dia breakout dengan volume yang besar ya di sini. Kita lihat dengan volume yang besar, dia naik lalu dia terjadi retest. Nah, kalau retest ini kuat ya, kalau retest dari Main ini kuat menahan penurunannya, ya targetnya
ya targetnya bisa saja terpenuhi ya sampai 920. Tapi kalau teman-teman masuk di area harga ini, lalu dia benar-benar mantul naik ke atas, bisa teman-teman mulai cicil jual kalau dia sampai ke harga 825. Dan selanjutnya di area 845 teman-teman bisa mulai jual ya. Sekali lagi, main ini sangat menarik, dia sedang retest ya, dan teman-teman bisa beli di area supportnya atau area neckline-nya ya dari ascending triangle ini di area harga 790 780 ya. Area harga ini sangat-sangat menarik. Lalu kalau dia jebol ke bawah dari 775 ya, dari 775 bisa teman-teman cut loss terlebih dahulu. Ya, di sini saya gambar merah supaya jelas. Nah, kalau dia jebol di 775 lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk main secara volume ya, juga meningkat hijaunya, dia closing sama dengan harga opennya, berusaha bertahan ya dari penurunan retestnya. Kalau dia bisa kuat ya, ada potensi dia akan naik menjemput targetnya. Untuk MACD-nya dia memang masih mengarah ke bawah ya, karena terjadi retest, tapi secara price action dia benar-benar berada di supportnya. Jadi untuk main ini sangat-sangat menarik. Jadi begitu untuk main. Oke, selanjutnya ada ERA. ERA kebalikan dari main ya. Kalau main tadi ascending triangle, untuk ERA ini lebih ke descending triangle ya. Nah, untuk ERA dia baru saja terkena resisten trendline ya, dia turun hampir 2% ya, 1,6. Nah, untuk ERA ada potensi dia untuk lanjut turun terlebih dahulu ya, ada potensi lanjut turun terlebih dahulu ke area 560 sampai 550. Baru kalau area ini kuat menahan penurunannya, ya dia bisa mantul menjemput resistennya atau bahkan bisa breakout ya. Jadi untuk ERA skenario-nya bisa wait and see ya, masukkan ke watchlist, tunggu sampai dia terjadi penurunan ke area supportnya ya. Tapi kalau perdagangan Senin Selasa dia malah breakout dari dia punya resistennya ya, dia misal malah naik lalu breakout ya, teman-teman bisa beli saat dia terjadi breakout. Untuk targetnya kalau dia breakout ya, teman-teman bisa mulai jual kalau dia menjemput resisten horizontalnya ya di 685. Tapi kalau breakout lalu teman-teman masuk dan dia malah kembali turun ke bawah ya, teman-teman bisa langsung cut loss kalau dia jebol dari support trendnya lagi ya, karena cukup berbahaya untuk ERA. Koreksinya kalau pola ini benar terjadi ya, maka ya bisa turun sampai 560 ya. Jadi untuk ERA bisa wait and see ya, terjadi koreksi ke area bawah ya, ke area ini, lalu teman-teman bisa mulai entry. Kalau dia jebol dari 550 turun ke bawah, lebih baik langsung di cut loss terlebih dahulu. Untuk volumenya, volume merah hari ini cukup meningkat ya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas karena secara singkat memang ERA ini sedang uptrend mini ya. Dia 1 2 3 4 5 candle merah ya. Jadi begitu untuk ERA, bisa tunggu dia terjadi koreksi baru entry. Oke, selanjutnya ada tepik. Tepik juga mirip dengan ERA ya. Ya, ada descending triangle. Nah, untuk tepik bedanya dia sudah dekat dengan area supportnya ya. Teman bisa lihat di sini ada resisten trendline, di sini ada support horizontal. Nah, untuk tepik kalau dia turun ke area bawah sini ya, 260 sampai 2900, ini sangat menarik ya, ke area ini 270 ya, 270 sampai 2900 ya.
area support ini bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Tapi kalau teman-teman sudah entry di area harga ini lalu dia malah jebol dari 2.900, cut loss saja kalau dia jebol dari 2860. Karena sebelumnya di harga 2860 dia terjadi rejection. Ya, jadi untuk batas cut loss-nya bisa pasang kalau dia jebol dari 2860 ya, mungkin bisa pasang di 2850 atau 2840. Jadi begitu untuk tower, untuk targetnya kalau teman-teman dapat di harga bawah, harusnya dia bisa mantul ya, menjemput resistennya lagi. Kalau dia malah bisa breakout dari resistennya ya, maka target kenaikan selanjutnya ya mungkin bisa sampai ke 3270 atau 3260, area resisten sebelumnya ya. Jadi begitu untuk tebik, volume penurunan juga sudah menurun. Secara MACD dia memang masih mengarah ke bawah, tapi secara price action dia sudah sangat dekat dengan supportnya ya. Jadi begitu untuk tebik. Oke, yang terakhir ada tower. Tower juga kurang lebih sama ya. Kita bisa gambarkan di sini kurang lebih ada triangle lagi ya. Walaupun kurang sempurna, tapi kalau kita pendekkan garisnya sampai sini kurang lebih. Nah, di sini juga dapat terlihat adanya triangle mini ya. Nah, untuk tower sebenarnya harga sekarang ini ya malah sangat dekat sekali ya dengan ujung dari triangle-nya ya. Nah, untuk tower bisa teman-teman manfaatkan untuk harga sekarang di 1310, 1300 ya. Untuk target kenaikannya secara teknikal kalau form ini terjadi atau pola ini confirm dia breakout ya, targetnya ada di 1445, atau kalau dia sampai ke area harga 1425 teman-teman bisa mulai cicil jual ya. Lalu untuk cut loss-nya, cut loss saja kalau dia jebol dari 1280. Karena di 1280 ini berkali-kali ya, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini jadi resisten ya. Lalu di sini menjadi support, ini menjadi support. Lalu di sini juga menjadi support. Dia sempat break ya, tapi langsung mantul lagi ke atas ya. Jadi untuk tower harga sekarang ini sangat menarik. Untuk volumenya memang masih meningkat ya. Lalu untuk MACD memang masih mengarah ke bawah. Maka dari itu teman-teman harus persiapkan untuk cut loss-nya ya. Jadi kalau teman-teman berani masuk juga harus berani keluar. Jangan berani masuk lalu tidak punya trading plan apa-apa, hanya menargetkan untuk cuannya ya. Kita harus juga bisa menetapkan batas kerugian kita sendiri ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk besok Senin. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like dan bahkan subscribe ya, supaya bisa mengetahui update terus dari channel ini. Lalu buat teman-teman yang ingin request saham yang ingin dianalisa atau mungkin bertanya average saya di sekian, sebaiknya saya hold atau jual atau average down, itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.